Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NIM 220901500064. Saya akan membawakan materi dengan judul pengawasan atau controlling dalam manajemen. Pengawasan dalam manajemen berfungsi sebagai proses pengawasan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang telah dilakukan sekarang sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan dan manfaat pengawasan yaitu 1. Menjadikan proses pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. 2. Memecahkan masalah. 3. Mengurangi risiko kegagalan. 4. Membuat perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan. 5. Mengetahui kelemahan-kelemahan dan pelaksanaannya bagaimana. Faktor yang mendorong adanya pengawasan yaitu 1. Perubahan lingkungan. 2. Meningkatnya kompleksitas. 3. Karena kesalahan-kesalahan yang sering terjadi sebelumnya. Itulah yang mendorong adanya proses pengawasan. Pun karakteristik dari pengawasan yaitu akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja dan organisasional, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional dengan diterima oleh seluruh anggota organisasi. Langkah dan metode pengawasan. 1. Yaitu tahap penerapan standar, yaitu sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil. 2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Tahap penentuan yang dapat digunakan yaitu 1. How often atau berapa kali. 2. What form atau dalam bentuk apa. 3. Who atau siapa. 3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. 4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dengan analisis penyimpangan. Tahap ini merupakan tahap paling kritis di antara semua tahap. Nomor 5. Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan tindakan koreksi. Baik, itulah tadi materi pengawasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah dan metode pengawasan. 1. Yaitu tahap penerapan standar, yaitu sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil. 2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Tahap penentuan yang dapat digunakan yaitu 1. How often atau berapa kali. 2. What form atau dalam bentuk apa. 3. Who atau siapa. 3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. 4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dengan analisis penyimpangan. Tahap ini merupakan tahap paling kritis di antara semua tahap. Nomor 5. Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan tindakan koreksi. Baik, itulah tadi materi pengawasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.